Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema persistence, atau dalam bahasa Indonesia adalah ketekunan, kegigihan, atau keteguhan. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Ada beberapa jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pada pagi ini, yaitu Bapak Riki, Ibu Citra, Vincent Wijaya, Christian Wijaya, Ibu Meli dari Medan. Silakan berdiri semua. Yang lain kasih salam, saudara-saudara. Haleluya. Kasih salam, ya, haleluya. Senang sekali bisa bersama-sama beribadah dengan kami, haleluya. Ya, silahkan duduk kembali. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, saya beri tema persistence atau kegigihan, ketekunan, dan keteguhan. Ya. Untuk itu saya akan bacakan ayatnya di dalam kitab Romeah atau Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayat 38. Demikianlah bunyinya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Hamasya, kesukaran, atau kesulitan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebagaimana yang telah tertulis, oleh karena engkau kami dibantai sepanjang hari, kami telah diperhitungkan sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya ini, kita menang mutlak melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku diyakinkan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa, baik hal-hal yang sekarang maupun yang akan datang. Amin. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apabila kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Rabi Shaul, di sini kita bisa menemukan sebuah kesimpulan bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan yang benar, kita sudah diselamatkan. Tentu saja ada satu pribadi yang paling tidak suka jikalau kita memperoleh keselamatan. Dikatakan di ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Hamasya? Di situ ada kata memisahkan kita. Cara satu-satunya untuk kita yang sudah diselamatkan, kembali kita mendapatkan kebinasaan dengan cara memisahkan kita dengan kasih Hamasya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita tentu membuat sebuah pertanyaan. Bagaimana sih cara memisahkan agar supaya manusia ini yang sudah mendapatkan keselamatan bisa direbut kembali oleh kuasa kegelapan? Hati-hati, saya beritahu bagi saudara yang mengikuti streaming ini, maupun saudara yang ada di tempat ini, engkau adalah sasaran utama dari kuasa kegelapan agar supaya keselamatanmu ditarik kembali. Saya menemukan ada beberapa hal yang membuat kita bisa kembali
ke dalam kehidupan yang lama. Atau kita bisa terlepas dari kasih Hamasya. Yaitu yang pertama melalui perkawinan. Ketika saudara sudah mendapatkan keselamatan, setan punya cara untuk memisahkan kita, yaitu dengan perkawinan yang tidak seiman. Biasa kalau orang namanya juga masih berpacaran, pasti alasannya begini, saya akan lakukan pendekatan dengan orang ini, seorang gadis yang cantik, yang saya akan rebut hatinya untuk saya menangkan bagi pekerjaan Tuhan. Saya menangkan supaya dia diselamatkan. Tapi faktanya bukan dia yang diselamatkan, dia yang keseret keluar, saudara-saudara. Jadi letak kesalahannya adalah dia gagal dalam menyalurkan iman, menyalurkan cinta. Bukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, tetapi menjadi keinginan diri sendiri. Lebih lanjut, Rabi Shaul pernah menasehatkan kepada kita agar jangan kita menjadi pasangan yang tidak seimbang. Yang tidak seimbang itu artinya kita beda iman. Yang kita sama-sama iman pun kita harus pelajari. Apakah orang yang seiman ini memiliki perimbangan dalam hidup saya? Misalnya saya punya keinginan yang luar biasa untuk melayani, tapi pasangan saya melarang untuk melayani. Itu menjadi salah satu pemicu untuk kita gugur iman kita. Sehingga pada saat kelak Yeshua datang untuk yang kedua kali, kita gagal, saudara. Kita tertinggal. Itu yang pertama. Dan itu secara umum banyak sekali yang sudah mengalaminya. Melalui perkawinan, ternyata malah hilang. Yang kedua, yaitu masalah pekerjaan. Ada banyak sekali orang yang gugur dalam iman juga hanya karena pekerjaan. Saya pernah ditelepon oleh seseorang, dia berkata begini, Pak Lukas, apa yang harus saya lakukan? Di dalam pekerjaan saya mengharuskan untuk saya menerima tanda bilangan binatang itu. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ada yang mengatakan, saya akan mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus dengan gaji yang lebih besar, asal saya seiman dengan pemilik usaha tersebut. Saya lalu membuat sebuah jawaban, menurut kamu bagaimana? Justru itu Pak, saya bingung. Berarti orang itu punya iman yang kuat atau tidak? Enggak, saudara. Kalau iman yang kuat, dia akan tetap pegang teguh apapun resikonya. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa Bapak Yahweh itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Yahweh adalah Sang Pencipta alam jagat raya ini. Dan dia hidup. Dia memberi kehidupan kepada kita. Mungkin saudara dipecat dari pekerjaan. Tetapi selama saudara yakin betul bahwa pertolongan dari Bapak Yahweh pasti datang. Kalau toh saya harus mati, biarlah saya mati. Biasanya orang yang seperti itu nggak mati-mati, saudara-saudara. Nah, di sini kita dibuat sebuah tantangan. Yang namanya ketekunan itu berarti dia tetap teguh sekalipun ada hambatan. Di dalam gambar utama
saya menggambarkan sebuah kapal pemecah salju. Dan kapal pemecah salju ini punya kekuatan yaitu tenaga nuklir. Saudara tahu, untuk bisa membuat kapal bisa berjalan, kapal-kapal biasa, dia harus melewati laut itu. Tetapi bagaimana kalau lautnya tertutup salju? Maka dia harus dipecah terlebih dahulu dengan menggunakan kapal pemecah salju. Nah, itu gambar utama saya. Dan itu dibutuhkan ketekunan. Saya menyebut gambarannya seperti itu. Karena apa? Yang tiap hari dia hadapi adalah hambatan dan hambatan. Tetapi dengan pecahnya salju, maka kapal-kapal yang biasa dia bisa melanjutkan perjalanan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kondisi keadaan saudara saat ini? Apakah pekerjaan saudara mengharuskan saudara keluar dari iman, atau harus saudara memakai tanda bilangan binatang itu? Beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta yang bercerita kepada saya. Dia katakan begini, Pak Lukas, ada beberapa jemaat kami yang sekarang mundur. Loh, kenapa kok mundur? Ya, dia itu tidak tahan ketika saya berkhotbah. Saya menyinggung masalah tanda bilangan binatang itu. Lah terus, ya jemaat itu meminta supaya saya tidak usah menyinggung-nyinggung masalah itu. Oh, jadi kamu dibungkam begitu? Iya Pak. Terus? Ya saya tidak peduli. Apa yang kitab suci katakan, saya harus katakan. Kalau dia mundur, salahnya sendiri. Sudah menerima tanda bilangan binatang itu saja sudah salah, mundur sisan. Saya katakan demikian, saudara. Yang namanya iman itu berani menghadapi setiap tantangan, apapun resikonya. Ya, yang kalau dibilang tidak ada tantangan, itu bukan iman namanya. Ketekunan itu membutuhkan keberanian, membutuhkan nyali, saudara-saudara. Ada lagi yang ngancam katanya. Itu Pak Pendeta itu laporin polisi aja. Seperti dulu kan, seperti itu kan ada orang yang ngomong begitu, saudara. Tapi orangnya diam. Sekarang karena dari satu keluarganya ada yang mati karena tanda bilangan binatang itu. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat kasih Hamasyah terpisah dari kita, yaitu ancaman. Ancaman ini memang kadangkala membuat miris. Misalnya orang ngancam, tetapi karena dia tidak berani, ngancamnya keluarganya. Itu namanya pengecut, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada saudara sekalian. Sekalipun ada ancaman, jangan pernah kita takut. Itu yang namanya iman, saudara. Saudara tahu, dulu pada zaman kisah para rasul, itu ancaman itu globalisasi loh. Kalau saudara tidak ikut pola mereka, orang-orang yang percaya kepada Yesua ditangkap. Apalagi kalau saudara membaca di dalam sebuah buku. Saya pernah membaca buku yang judulnya adalah Para Penguasa dalam Perjanjian Baru. Yang saya perhatikan, banyak sekali kaisar-kaisar gila yang mengancam murid-murid Yesua. Salah satu di antara yang terkenal adalah Kaisar Nero.
Kaisar Nero ini kalau mengancam orang percaya nggak main-main, saudara. Karena selalu diperhadapkan dengan penyiksaan-penyiksaan. Kaisar Nero ini senang sekali balap kuda. Nah, kalau dia balap kuda bersama teman-temannya, itu obornya itu pakai orang-orang percaya. Mereka diikat di tonggak kayu, begitu banyak tonggak kayu. Dan orang-orang percaya diikat di situ. Kemudian secara bersamaan mereka disiram dengan aspal panas dan dibakar hidup-hidup. Dan Kaisar Nero balapan kuda bersama teman-temannya. Kiri kanan ada obor manusia yang menggeliat-geliat kesakitan sambil berteriak-teriak. Dan Kaisar Nero ini dengan sukacita dia memacu kudanya dan selalu menang. Tidak pernah kalah. Karena apa? Karena lawan-lawannya tahu kalau dia kalah nanti resikonya besar. Jadi lebih baik you menanglah, silahkan sana. Jadi artinya orang itu sudah tahu kalau kaisar ini kaisar gila, saudara. Itulah ancaman. Tetapi apakah murid-murid Yesua itu gugur dalam iman? Tidak. Mereka diancam, dibakar hidup-hidup, disiram aspal panas, bahkan diadu dengan singa. Ada juga yang dilepasi anjing-anjing yang sudah lama tidak diberi makan. Kejadian ini persis sama seperti yang juga ikut-ikutan dilakukan oleh Presiden Korea Utara. Pamannya sendiri mengkritik kebijakan yang dia lakukan, pamannya itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang yang berisi puluhan anjing-anjing ganas yang tidak diberi makan, sehingga pamannya mati dicabik-cabik. Saudara, itu adalah kondisi keadaan di Korea Utara. Dan saya percaya kondisi keadaan sekarang itu berbeda, tapi intinya tetap sama, yaitu ancaman. Dan saya menghimbau, ikuti apa yang Rabi Shaul ajarkan kepada kita, yaitu agar kita tidak ada yang bisa memisahkan antara kita dengan kasih Hamasiah. Saya sangat sukacita sekali prinsip Rabi Shaul ini, saudara. Karena di sana kembali saya bacakan siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Hamasiah. Lalu di bawahnya ditulis kesukaran, kesulitan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Pedang ini bicara tentang ancaman, saudara-saudara. Jadi di sini kita diajari oleh Rabi Shaul sebagai orang yang harus mempertahankan iman sampai mati. Itulah kesetiaan yang luar biasa. Kemudian yang keempat, apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Hamasiah? Yaitu ketika kita melihat keburukan saudara seiman. Ketika kita melihat saudara seiman kita melakukan keburukan, apa yang akan saudara lakukan? Ada pula orang yang mengatakan begini, saya kira orang yang sudah percaya Bapak Yahweh itu hidupnya jadi baik-baik saja. Tetapi ternyata hidupnya sangat buruk. Jadi untuk apa saya percaya kepada Bapak Yahweh? Nah, ini sebuah iman yang nyimpang, saudara. Karena dia percaya kalau dia melihat orang-orangnya dalam keadaan baik. Kita harus punya prinsip.
Saya tidak peduli sekalipun para pengagung Bapak Yahweh itu kehidupannya brengsek. Saya tidak peduli. Sekali saya beriman kepada dia, pantang saya lepaskan kasihnya. Itu baru prinsip iman. Amin. Sekarang bagaimana? Kalau saudara melihat keburukan saudara yang lain, apakah gugur imanmu? Ini justru yang namanya iman itu dibuktikan ketika kita menghadapi tantangan. Kita bahkan menghadapi banyak hal. Kita harus tetap teguh sampai kita mati. Tunjukkan kesetiaan kita di hadapan Bapa Yahweh. Kemudian yang kelima, saudara. Ketika saudara menghadapi krisis ekonomi, ketika saudara menghadapi banyak sekali kesulitan, ternyata tidak ada orang yang mau memberi pertolongan. Malah yang ngasih pertolongan orang dari agama lain, atau bahkan orang yang tidak punya agama. Lalu orang itu berpikir, percuma saya mempertahankan iman saya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Toh saudara-saudara seiman saya, tidak ada yang memberikan pertolongan pada saat saya menghadapi kesulitan. Ternyata justru orang dari kepercayaan lain atau bahkan orang yang tidak beriman malah memberi pertolongan kepada saya. Jadi lebih baik saya pindah agama saja. Saya beritahu saudara, ketika engkau berada dalam posisi seperti ini, sebetulnya mereka yang beragama lain atau bahkan yang tidak punya agama yang memberikan pertolongan kepadamu itu tidak lain adalah perbuatan tangan kasih Bapa Yahweh. Cuman sayangnya engkau tidak paham, engkau berpikir pertolongan itu datangnya dari manusia. No way. Pertolongan itu datangnya dari Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh itu bisa pakai siapa saja. Mau pakai si A, si B, si C, orang yang tidak punya agama pun Tuhan bisa pakai atau tidak? Sangat bisa. Lawang Tuhan memelihara Nabi Elia melalui burung-burung gagak saja bisa kok. Betul nggak Bapak Ibu? Apalagi Tuhan dia sanggup menggerakkan hati manusia sekikir apapun, sepelit apapun. Bapa Yahweh sanggup menggerakkan hati siapa saja. Jadi saya beritahu, ketika engkau mendapatkan pertolongan, bahkan dari orang tak beriman, sekali lagi saya tekankan, itu adalah perbuatan tangan kasih Bapa Yahweh kepadamu. Jangan engkau berpaling kepadanya, orang kamu dikasih berkat kok, malah berpaling. Nah ini kan lucu saudara-saudara. Sekarang yang keenam, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih kita? Yaitu pergaulan yang buruk. Rabi Shaul pernah berkata, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Coba saudara perhatikan pergaulan hidupmu ketika engkau sudah keluar dari kehilat. Ketika kita ada di kehilat, mungkin kita nampak seperti malaikat, rohaninya tinggi. Tapi bagaimana ketika engkau keluar? Apakah saat kita keluar kita bergaul dengan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Misalnya, orang yang bergaul dengan pemabuk. Orang bergaul dengan pemabuk, dia bisa ikut mabuk. Orang bergaul dengan penjudi, akan bisa ikut bermain judi. Atau orang yang bergaul dengan orang yang suka datang dan pergi ke pelacuran,
maka bisa ikut-ikutan. Itu saya gambarkan ketika kita dekat api, kita bisa terbakar. Dekat air, jikalau banyak kita bisa tenggelam. Oleh karena itu, saudara, siapa yang mempengaruhi kita? Seperti konsep dan prinsip Rabi Shaul itu layak untuk kita pegang. Karena kita tahu itulah yang disebut dengan ketekunan. Yang namanya ketekunan pasti akan berhadapan dengan hambatan dan tantangan. Kemudian yang berikutnya yaitu lingkungan kita. Saya melihat begitu banyak orang-orang hanya karena lingkungan dia tidak berani dengan konsisten menyebut nama Tuhan dengan benar. Mereka masih campur-campur. Atau bahkan dia menjadi bunglon. Di tempat yang hijau, jadi hijau. Di tempat yang putih, jadi putih. Kumpul dengan orang-orang yang memanggil Bapa dengan panggilan Hashem, ikut Hashem. Yang kumpul dengan orang-orang yang panggil Yahshua, ikut Yahshua. Tidak punya prinsip, saudara. Karena beberapa hari ini juga ada orang yang bertanya, Pak, kata Bapak ini kok yang betul bukan Yeshua tapi Yahshua. Coba saya bilang, dihitung pakai angka gematria, sama atau tidak? Enggak akan sama. Lah tidak sama kok kamu ikuti. Tidak pernah ada kalimat atau nama Yahshua dalam kitab suci kita. Di dalam kitab Tehillim dikatakan Elohim Shebut Amo. Elohim memulihkan umat manusia. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, paling-paling kita mengerti adanya sebuah gambaran bahwa Tuhan itu memulihkan keadaan manusia. Tetapi kalau kita mau mempelajari dari pola Ibrani, kalimat Elohim Shebut Amo, maka di dalamnya akan mengandung nama Yeshua. Yod, Shin, Waw, Ayin. Kenapa bukan Yahshua? Kenapa bukan Adonai? Kenapa bukan Hashem? Kita jangan kagum dengan orang Yehudi, tapi kagumlah dengan kitab suci yang kita imani. Selama prinsip kita itu sesuai dengan kitab suci, saya katakan engkau tidak salah. Amin, Bapak Ibu. Kemudian yang kedelapan, apa yang bisa memisahkan kasih kita dengan Hamasya, yaitu ketakutan. Hari ini, kemarin ya, banyak orang yang tanya, Pak Lukas, apa yang akan terjadi pada tanggal 20, hari ini 20 apa? 24 September. Orang tanya sama saya banyak sekali, saudara. Ada apa Pak Lukas tanggal 24 September? Ini dunia geger. Saya kasih tahu kepada mereka. Oh, saya ngerti ini. Kenapa orang pada ribut tanggal 24 ada apa? Karena ada sebuah film kartun. Tentu saudara sudah bisa menebak. Kartun itu tidak lain adalah Simpson. Pernah lihat? Film kartun Simpson? Dan film kartun Simpson ini banyak menceritakan prediksi-prediksi yang sekarang sedang terjadi. Dan di salah satu episodenya, film Simpson itu memberitahu bahwa tanggal 24 September akan diadakan yang namanya blackout. Ya. Apa itu blackout, saudara-saudara? Blackout itu adalah sebuah kegiatan untuk meriset semuanya. Saya menyebutnya dengan istilah
yaitu Great Reset. Saya pernah menerangkan yang nanti akan dihentikan seluruh pasokan listrik di seluruh dunia, atau penghentian sinyal internet. Dan semua sedang dipersiapkan oleh mereka. Dan orang pada ketakutan, saudara, melihat tanggal 24 September. Saya katakan kepada mereka, kenapa sih kamu takut? Wong paling-paling ya kita mati saja kok bingung. Betul nggak Bapak Ibu? Mati sekarang, mati besok, mati lusa sama atau tidak? Sama. Yang penting pegang iman yang teguh, saudara-saudara. Makanya kemarin saya katakan nggak usah takut. Mau Great Reset kek, mau enggak kek, ngapain kita pusing? Jangan pernah kita takut, saudara-saudara. Percayalah engkau tidak sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Hari ini betul-betul menjadi hari yang ditakutkan oleh banyak orang di dunia. Karena pengangkatan Presiden Amerika sudah ada gambarannya di Simpson. Ya. Adanya peperangan sudah ada antara Ukraina dengan Rusia. Semua sudah ada, saudara. Bahkan gambaran tentang kematian Ratu Elizabeth semua sudah ada. Padahal film itu dibuat beberapa tahun yang lalu. Termasuk adanya Great Reset. Termasuk adanya tanda bilangan binatang, itu semua sudah digenapi, saudara. Makanya saya katakan jangan kita menjadi bodoh. Kita harus banyak belajar. Kita harus yakin bahwa Bapa Yahweh itu selalu bersama dengan kita. Apapun tantangannya, apapun hambatannya, jangan pernah kita takut. Ada satu kalimat yang sempat saya baca di film The Simpsons. Kalimat itu bunyinya begini, saudara. Have the Simpsons done it again? Apakah Simpson itu akan melakukannya lagi? Is something major about to go down? Ya. Akankah sesuatu yang besar bakal terjadi? Terhitung mulai tanggal 24 September. Tonton saja. Nggak perlu kita takut. Karena kita tidak sendirian, tetapi bersama dengan Roh Kudus. Kemudian yang ke-9, munculnya nabi-nabi palsu yang berani terang-terangan menolak nama Yahweh. Beberapa hari ini saya dikirimi video-video, saudara. Dan video-video itu semua adalah penyangkalan terhadap nama Bapa Yahweh. Ada yang mengatakan nama itu tidak bisa diucapkan. Tuhan macam apa ya? Kalau ngasih nama tapi tidak bisa diucapkan. Ini kan sebuah kebodohan, saudara. Tuhan kok tidak bisa diucapkan. Sama seperti misalnya saya memberitahu kepada saudara, saya kasih tahu namaku tidak bisa diucapkan. Kan lucu, saudara. Ada juga yang mengatakan bahwa nama itu tidak bisa dibaca dengan tepat. Bisa Yahweh, bisa Yahwuh, bisa Yihwih, bisa Yahweh. Kan lucu, saudara-saudara. Orang kok ya percaya gitu loh. Aneh bukan? Tapi itulah fakta. Kaum teolog yang katanya pinter-pinter, sekolahnya pandai, titelnya banyak, nama Yahweh saja tidak tahu. Bahkan bingung dengan nama. Aneh ya, sekolahnya teologi ya, tapi bingung dengan nama Yahweh, tapi dia mengucapkan haleluya. Bingung gak, saudara? Fenomena aneh sekali bukan?
Ya. Terus ada lagi yang mengatakan Yahweh itu nama dewa katanya. Kalau dewa itu disebut sesembahan, saya katakan boleh juga. Karena dewa itu bukan nama. Amin, saudara? Dewa juga punya nama. Ada namanya Dewa Kuan Kong, Kuan Ping, Kuan Im, dan sebagainya. Tapi kalau disebut Dewa Yahweh, bisa enggak? Bisa saja. Tetapi konotasi dewa itu biasanya negatif. Tapi kita menyebutnya Yahweh Elohim. Tuhan Sang Pencipta itu bernama Yahweh. Amin. Kemudian ada yang mengatakan bahwa orang itu tidak tahu nama Bapa. Itu nanti setelah mati katanya akan menunjukkan namanya yang lain gitu. Kita akan diberi nama Tuhan katanya. Mereka ambil dari kitab Wahyu. Tapi sayang sekali dia membaca dalam teks bahasa Indonesia. Tapi kalau membaca dalam teks bahasa Ibrani, maka akan tertulis Shemi Ha-Kados, atau namaku yang kudus. Tapi dalam teks bahasa Indonesia dikatakan namaku yang baru katanya. Mana ada nama yang baru? Bapak Yahweh namanya nggak pernah berubah-ubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Makanya kalau saudara lihat teks dalam bahasa Indonesia kadang bingung saudara. Namaku yang baru. Ada orang yang tanya sama saya begitu. Coba ya, saya lihat di teks bahasa Ibrani. Ternyata di teks Ibrani dikatakan Shemi Ha-Kados. Artinya namaku yang kudus. Siapa nama yang kudus itu? Iya, Bapak Yahweh, saudara-saudara. Jadi saya katakan ini banyak sekali serangan-serangan dari para nabi palsu, sehingga ketekunan menjadi luntur, ragu, dan berakhir dengan gugur imannya. Masih belum puas, serang pribadinya dengan lason hara. Orang itu menyerang saya itu bermacam-macam cara, saudara. Sehingga mungkin cara yang paling tepat adalah gunakan lason hara atau lidah jahat. Yang diserang apanya? Pribadinya, saudara. Dan anehnya orang percaya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Pengajaran yang terbalik dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Ada yang bertanya begini sama saya, kata hamba Tuhan ini kok begini ya Pak Lukas, menurut Bapak bagaimana? Ya saya bilang kalau kamu nontonnya video yang model-model begitu, saya katakan kamu pasti akan tumbang imanmu. Menurut ini kok begini, menurut ini kok begini. Sekarang saya mau tanya, lebih banyak mana orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dengan yang tidak? Banyak mana? Banyak yang tidak. Dan saya katakan keselamatan itu sangat sedikit yang akan selamat. Dan kalau kita sudah mengenal namanya, jangan pernah goyah. Maka saya katakan coba goyangkan iman saya pakai pengajaran. Kalau bisa. Nggak akan bisa, saudara. Karena saya sudah punya prinsip. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada Bapa Yahweh. Karena saya diberitahu namanya yang kudus. Ya. Jadi jangan gampang diombang-ambingkan angin pengajaran. Ada orang yang sebentar kuat, nanti dia share video lain, lalu komen. Ini kok seperti ini ya Pak, menurut Pak Lukas benar apa enggak? Waduh, cepek deh. Ya.
Karena saudara sering nonton video-video yang kayak begitu. Bagaimana enggak hancur iman saudara? Setelah diterangkan, dia kuat lagi. Nanti beberapa hari kemudian dia kirim lagi video yang lain. Pak, kok ini ada orang yang ngomong katanya begini? Ya saya bilang, cocokkan dengan kitab suci sama atau tidak? Kalau tidak sama, tolak. Jangan mudah digulingkan. Sekarang yang terakhir, saudara, yang ke-10. Bagaimana iman seseorang itu bisa gugur ketika melihat kelakuan seseorang yang dianggap pemimpin, tetapi hidupnya tidak baik. Jangan terpengaruh, biarkan saja karena masing-masing akan dihakimi menurut perbuatannya sendiri-sendiri. Kalau saya melihat manusia, saya tidak mungkin bisa berdiri seperti sekarang ini. Karena waktu pertama kali saya bertobat saja, apakah ada pemimpin gereja yang mendatangi saya dan berkata, welcome, aku ucapkan selamat datang, engkau orang yang diselamatkan. Apakah ada? Tidak, saudara. Bahkan orang-orang pun tidak ada yang mendekati saya pada waktu dulu saya bertobat. Saya dicuekin, tapi saya tidak peduli. Yang saya lihat bukan manusia, tetapi saya melihat kepada karya Tuhan yang maha besar. Saya beritahu, kita harus ingat bahwa waktu kita hidup di dunia ini sudah tidak lama lagi. Waktunya sudah sangat singkat. Pergunakan waktu yang ada ini untuk tetap setia sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah anak-anak-Mu semakin teguh melihat hanya kepada karya kasih Bapak Yahweh, sehingga iman kami takkan pernah tergoyahkan. Karena kami tahu setan berusaha untuk menyeret kami keluar, tetapi kami tak akan pernah goyah. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Peniupan Nafiri atau Yom Teruah, pada hari Minggu 25 September 2022 pukul 5 sore dengan tema Bergumul bersama Yahweh, berdamai dengan diri sendiri. Ibadah pagi digabung sore. Hadirilah Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur pada hari Selasa 4 Oktober 2022 pukul 6 sore dengan tema Mengampuni karena Yahweh telah mengampuni kita. Ibadah Rabu digabung Selasa. Diharap membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar. Bagi jemaat live streaming dapat mengikuti tindakan profetik tersebut di rumah masing-masing. Dalam rangka memperingati Hari Raya Yom Kippur, jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Selasa 4 Oktober 2022 pukul 6 sore waktu setempat, dan buka puasa pada hari Rabu 5 Oktober 2022 pukul 7 malam waktu setempat. Hari Raya Sukkot akan diadakan pada hari Minggu 9 Oktober 2022 pukul 5 sore dengan tema Yesua datang segera. Ibadah pagi digabung sore. Dalam rangka menyambut perayaan Sukkot 5783, panitia perayaan mengadakan beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut. 1. Jalan Sehat Keluarga Besar Kehilat Aleph Tau Magelang.
pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 6 pagi setelah ibadah Sabat. Jalan sehat dimulai dan berakhir di Kehilat Alef Tau Magelang. Kegiatan ini hanya untuk kalangan sendiri. Bagi jemaat yang ingin ikut berpartisipasi dapat menghubungi Bapak Theo di nomor 0812 5940 7799. Harap menggunakan baju putih sebagai dress code acara serta dapatkan hadiah dan door prize menarik lainnya. 2. Lomba membuat miniatur sukah dengan kriteria sebagai berikut. 1. Menggunakan bahan dari barang bekas. 2. Ukuran sukah 40 x 40 cm. 3. Satu keluarga hanya dapat mengirimkan satu sukah. 4. Dikumpulkan paling lambat pada hari Kamis 13 Oktober 2022 di Kehilat Alef Tau. Lomba ini khusus untuk jemaat Kehilat Alef Tau Magelang saja. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Petra di nomor 0896 1300 0369. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara, Bapak Yahweh. Amin, haleluya. Itulah pengumumannya, ada tambahannya? Oke, silahkan. Ya, ada pengumuman tambahan untuk doa pagi diadakan pada hari Minggu 25 September. Jadi besok ada doa pagi ya saudara, karena ibadah pagi digabung sore hari. Paham? Iya, bagi saudara yang ada di mana-mana, saudara bisa lihat pengumumannya melalui pengumuman tadi. Ada lagi? Oke, sudah. Yang terakhir, mohon dukungan doa dari Mr. Joe ID 2011. Mohon dukungan doa agar rumah cepat laku dan dapat pekerjaan. Kita akan akhiri kebaktian kita sekaligus. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu mau pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Dan saya berdoa secara khusus untuk salah satu dari channel yaitu Mr. Joe ID 2011 yang saat ini akan menjual rumah agar supaya rumahnya bisa segera laku dan juga dia mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu Bapa, kami menyerahkan anakmu ini di dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah yang memelihara dan memberikan kehidupan atas mereka. Terima kasih Bapa. Pertemukan kembali esok sore untuk kami merayakan hari raya Yom Teruah. Terima kasih Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atabair o faruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahim teka syekar alapeka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin.
Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, bershem Yeshua HaMashiach beruah HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang, Bapak Yahweh yang memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia.